Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Deru dan debu kali ya. Nggak tahu. Debu pertama kali penginjakan kaki di Prudential, memulai bisnis di Prudential itu luar biasa sekali pencapaiannya. Gua sangat-sangat ingat aktivitinya Ray. Betul. Bangun jam 3 atau jam 4 pagi. Wah, gila ya. Dia waktu itu masih part time kerja di salah satu perusahaan terkemuka juga di Indonesia. Gajinya udah oke banget, tapi memutuskan boleh join ke Prudential. Itu sesuatu banget, luar biasa. Yang bikin kita penasaran. Betul banget, Ray. Oke. Nah, dan juga beliau itu dalam setengah tahun Ya. capai AAD ya, Ray ya. Yes, betul luar banget. biasa banget. Itu juga sejarah juga di Legacy pertama kali, teman-teman. Boleh kasih aplaus, teman-teman. Ya. Memang akhirnya orang-orang yang punya aktivitas di atas rata-rata itu punya prestasi juga nggak biasa ya, Neil. Setuju banget, Ray. Oke, dan yang gue denger, Neil, sebelum nanti kita present bareng-bareng, ya, dia itu seorang mom, ya, seorang leader hari ini, yes, seorang produser juga, yes, seorang manajer juga, luar biasa, dan seorang suami, seorang yang punya suami, maksudnya jadi dia istrinya, Neil. Iya, betul. Itu berarti punya multi peran yang luar biasa sekali. Tapi semuanya dijalankan bagi dengan waktu gimana bisa harmonis. Benar banget. So, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung kasih. panggil aja. Boleh yang onsite, boleh panggil berdiri. Sama-sama kita sambut Dita. Pagi semua. Suara saya terdengar, teman-teman, suara saya terdengar? Aman ya? Aman ya, oke. Semangat pagi Legacy. Nggak kedengeran dari sini suara di onset, tapi yakin banget kalau semangatnya di onset luar biasa ya. Teman-teman, thank you banget ya. Ini kali kedua Nita boleh sharing hari ini. Dan kebetulan pas banget sharingnya dulu di pembuka tahun, sekarang sharingnya di wah ya ini seru banget ya, pengen banget sebenarnya onsite gitu ya, cuman kemarin nyari jadwal travel ternyata nggak ada yang pagi, jadi ya ini ya jadi terpaksa onsite ya, pengen banget. Oke, thank you teman-teman, semangatnya, boleh duduk. Thank you banget sambutannya, luar biasa. Silahkan duduk. Oke, nah teman-teman, ini kali kedua Nita boleh sharing di acara hari ini. Thank you banget dikasih kesempatan. Pas banget ya final sprint, jadi Nita pengen sharing salah satu judul yang sebenarnya ini mentor yang pernah ngasih tahu ke Nita, mentor MDRT. Jadi kemarin itu kita habis dapat petuah dari salah satu mentor MDRT kita, buku ini gitu. Nah, aku izin share screen. Apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah ya, oke. Nah, jadi ini sebenarnya Nita angkat dari salah satu buku, Be Obsessed or Be Average, karangan Grant Cardone. Nah, buku ini tuh bagus banget, beneran buku ini bagus banget, tapi kalau misalnya kita baca sebuah buku enggak dimaknai, terus tidak ada cerita yang relate, mungkin agak kurang mengena gitu ya bukunya gitu. Jadi sebenarnya ketika kita baca buku, ada story behind itu, atau ternyata buku itu kita maknai dengan baik, maka buku ini akan menjadi sesuatu yang bermakna lebih untuk kita. Nah, buku ini coba Nita relate-kan dengan apa yang pernah Nita alami dulu. Jadi Nita mau cerita dulu ya, cerita tentang kisah hidup seorang Nita gitu. Suara saya masih aman terdengar? Masih ya, oke. Nah, jadi ceritanya ya, dulu itu Nita itu anak kedua
dari 3 bersaudara. Nah, kehidupan kami dulu waktu masih kecil, mungkin ini Daniel, Ko Andre tahu ya, kami itu tinggal di Kendal. Kendal itu salah satu kota di Jawa Tengah. Jadi dia kota nggak begitu besar, tapi lumayan terkenal lah. Pasti Daniel sama Ko Andre pernah dengar nama Kendal gitu ya. Jadi anak kedua dari 3 bersaudara. Dari kecil kehidupannya itu cukup. Jadi kalau misalnya mau apa-apa, ya mama sama papa selalu nyediain, pasti berkecukupan. Terus kami itu bertiga, tiga-tiganya itu jarak umurnya itu 3 tahun. Jadi kakak itu dulu ingat banget waktu sekolah, kakak itu lulus SMA, Nita lulus SMP, adik lulus SD gitu ya. Jadi emang bener-bener kalau dilihat mungkin kalau sekarang pasti mama sama papa dulu suffer banget gitu, karena biaya sekolah juga waktu itu kan nggak murah. Nah, kehidupan kami itu bahagia, kami punya family time yang cukup bagus lah. Karena setiap sore jam 7 malam, mama sama papa itu selalu duduk di teras depan. Duduk habis makan malam, duduk di teras depan, terus nanti anak-anaknya nimbrung, ngobrol bareng-bareng gitu. Jadi benar-benar kehidupan yang sangat inilah baguslah, positif gitu ya untuk sebuah keluarga. Nah, terus memasuki masa sekolah ya. Memasuki masa sekolah. Jadi nah ini sebenarnya cerita ini sih yang relate banget sama buku tadi, buku Grand Garden tadi ya. Jadi Nita itu punya masa SD terberat sebagai anak SD pastinya gitu ya. Kalau misalnya anak SMP mungkin merasa itu tidak berat gitu. Jadi masa SD terberat. Nah, teman-teman mungkin kebayang ya Nita dengan posisi yang sekarang gitu ya, yang kayak gini, kira-kira dulu waktu SD-nya itu termasuk golongan anak yang berprestasi atau anak yang biasa-biasa aja. Coba teman-teman tebak gitu. Kira-kira Nita ini termasuk golongan anak yang seperti apa? Nggak kedengeran ya kalau yang di onsite. Boleh saya baca yang di chat ya. Oh, ini dari Sam ya, berprestasi. Benar banget ya Sam. Jadi Nita itu termasuk dalam golongan anak ranking kedua Sam. Tapi dari belakang. Ya, jadi dari 40 murid di SD itu Nita itu peringkat ke-38. Jadi ranking 2 dari belakang. Itu dari kelas 1 sampai kelas 4 SD. Nah, terus tuh lingkungannya Nita waktu itu tuh benar-benar lingkungan yang mau temenan sama Nita itu cuman orang-orang ya yang itu zona degradasi gitu. Jadi kan ada pasti anak-anak pinter kumpulnya sama anak-anak pinter gitu. Nah, yang temenan sama Nita itu ya pada saat itu anak-anak zona degradasi. Ya gimana mau pinter gitu ya, temenannya sama anak yang kalau di kelas Nita itu sering banget dihukum sama guru. Itu zaman dulu tuh disuruh jongkok berdiri sampai 25 kali. Karena di kelas tuh rame banget, nggak bisa diem. Terus main bekel, mungkin teman-teman tahu ya, bekel di atas meja. Sampai gurunya bilang, kalau mau main bekel di depan kelas, itu maju ke depan kelas, main bekel di depan kelas gitu. Jadi nggak benar-benar nggak kapok gitu. Ya, itu kelas 1 sampai kelas 4 SD. Nah, terus karena dulu itu guru positif banget ya, sangat percaya bahwa ketika anak zona degradasi dipasangkan dengan anak pinter, pasti si anak zona degradasi ini akan ikut pinter gitu. Jadi dulu itu Nita dipasangin teman sebangku itu anak top 5. Namanya Nina, anak ini. Nah, karena emang nggak pernah fokus mau belajar atau apa, nggak peduli juga ya sama si Nina ini, dia nilainya berapa, tuh sampai akhirnya di titik kelas 4 SD itu waktu mau kenaikan kelas, itu kan orang tua dipanggil. Orang tua dipanggil, mama sama mamanya Nina itu pas banget duduk sebelahan. Duduk sebelahan, terus mamanya Nina itu tiba-tiba ngomel-ngomel sama pak gurunya. Bilang, ini ya, si Nina semenjak duduk sama Nita itu jadi bodoh gitulah, bilang gitu. Jadi nilainya turun, yang tadinya dia top 5 malah jadi ke zona B gitu, yang rankingnya 11, 12 kayak gitu. Jadi malah kayak turun peringkat gitu.
Jadi waktu itu mikir gitu, waduh, percaya ya ternyata toksisitas itu pengaruhnya sangat kuat gitu ya dibandingkan yang pintar. Jadi waktu itu, Nita setiap setiap mau terima rapot, itu pasti berdiri di dekat pintu kelas. Kenapa? Takut, takut banget dulu tuh, takut kalau misalnya nanti ternyata nggak naik kelas atau, pokoknya takut banget lah pada saat itu. Nah, posisi yang sama Nita berdiri di dekat pintu waktu itu. Dengan si mamahnya Nina ini ngomel-ngomel terus sama, gurunya ya, nggak ngelihat mama saya sama sekali. Dia ngomel-ngomel dan dia tahu itu mama saya. Dia ngomel-ngomel sama, guru, terus akhirnya, Pak Guru bilang, "Iya, nanti saya kasih tahu ke mamahnya Nita." Dikasihlah rapotnya si Nina, akhirnya mamanya pergi. Begitu dikasih rapotnya si Nita, kalau zaman dulu itu kan, nilai di bawah 6 merah ya pasti, gitu, angkanya merah. Nah, di rapot Nita itu bahkan udah nggak merah lagi angkanya, hijau. Hijau, teman-teman. Jadi hijau, 4, ada nilai 4 waktu itu di matematika. Jadi, waktu itu bener-bener si Pak Guru bilang gini, "Bu, ini kalau misalnya Nita kayak gini terus, nanti bisa jadi dia nggak lulus ujian nasional," kata si gurunya. Terus, mama saya cuman diem, iya Pak," cuman bilang gitu. Nah, Nita yang di pinggir, ini ya, pinggir pintu udah kemat-kemut gitu, aduh ini nanti bakal diomelin kayak gimana nih, bahkan bukan merah lagi nilainya hijau, tapi puji Tuhannya waktu itu naik kelas. Gurunya berbaik hati, akhirnya Nita tetap naik kelas. Nah, waktu di pintu itu apa yang Nita rasain? Takut pasti, aduh ini kalau dilaporin ke papa, papa itu marahnya cuman pas rapot, ambil rapot. Jadi kalau misalnya rapotnya jelek, pasti marah pada saat itu gitu ya. Terus tapi udah selesai gitu aja, nggak nyuruh yang, harus belajar ya, ditungguin belajar, nggak pernah nyuruh sampai yang kayak gitu. Nah, hal yang sama juga Nita rasain waktu itu, aduh takut banget nanti kalau dilaporin bapak gimana gitu. Sampai akhirnya sore jam papa pulang kerja, udah di kamar gitu ya, di kamar ketakutan. Ternyata tidak terjadi apapun. Papa tuh bener-bener pulang kerja kayak biasa, nggak terjadi apapun. Terus dengar mama bilang gini, "Pak, anak-anak naik kelas." Mama tuh cuman bilang kayak gitu, nggak bilang yang tadi kejadian tadi ya, kejadian tadi, cuman bilang anak-anak naik kelas. Udah selesai kan papa juga merasa kayak, "Oh ya, baik-baik aja, nggak terjadi apapun." Tuh. Sampai akhirnya terus, Nita tuh merasa kayak, aduh, sebenarnya takut sama kecewa. Kecewa sama apa? Kecewa sama diri sendiri sebenarnya. Aduh, padahal, Nita itu udah dilahirkan di keluarga yang serba kecukupan. Semuanya itu, disediakanlah sama orang tua, mau misalnya mau minta buku apa, pasti disediakan. Tapi kok kayak gini ya, maksudnya balasannya kayak gini, gitu. Terus kecewa juga sama temen, terutama Nina tadi gitu. Padahal Ninanya kan nggak salah ya, Nina tuh sama saya juga biasa aja gitu. Tapi jadi sebel, sebel sama dia karena mamahnya kayak gitu. Ini gimana sih, ngadu-ngadu aja sukanya kayak gitu kan. Terus sebel juga sama guru. Jadi dulu itu waktu SD itu kan ada yang namanya dokter kecil ya, dokter kecil. Guru itu nggak pernah milih Nita, dan Nita sadar sih sekarang kenapa nggak dipilih, ya nggak berprestasi gitu ya, kenapa harus dipilih gitu. Jadi, nyalahin guru, ini karena guru nggak ngasih kepercayaan nih ke Nita, makanya, Nita nggak bisa jadi anak pinter nih. Sama yang terakhir lingkungan. Jadi karena masih kecil gitu ya, jadi semua itu disalahin. Pokoknya, semua itu salah, nggak ada yang benar, sehingga Nita bisa jadi anak yang kurang pandai ini. Nah, sampai di satu ketika kekecewaan yang menumpuk itu berubah menjadi dendam. Jadi bener-bener, sebel banget sama mamahnya si Nina ini. Sampai akhirnya terucap di, hati ya, di hati itu waktu itu bilang gini, "Tunggu ya, aku tuh bakal jadi yang terbaik ngalahin anak kamu." Gitu. Jadi itu yang, terucap di dalam hati, bener-bener, dendam yang membara gitu ya, dendam membara yang bilang, "Lihat aja nanti, aku tuh bakal lebih baik daripada anakmu. Lu bakal ngelihat kalau gue itu lebih baik, bahkan bisa jadi top 5." Di situ Nita bilang, tapi nggak di-declare ke siapa-siapa, bilang sama diri sendiri. Sampai akhirnya,
melakukan suatu terobosan. Pada saat itu ya seorang anak kecil udah naik ya ke kelas 5 SD, melakukan terobosan. Apa yang Nita lakukan pada saat itu? Pulang sekolah langsung belajar. Jadi sampai punya buku agenda kecil itu isinya apa aja yang harus dipelajari. Hari ini belajar apa. Kakak, dulu kan Nita tidurnya sama kakak. Kakak itu kalau siang selalu tidur siang. Kalau tidur siang itu gordennya selalu ditutup. Nah, kalau Nita mau belajar, kan pilihannya cuma satu, belajar di kegelapan atau belajar di luar kamar. Nah, kalau di luar kamar itu takut, karena semuanya tidur siang kan, jadi takut sendirian. Jadi belajarlah di dalam kamar. Sampai itu gorden, jadi masuk di dalam gorden, supaya cahaya dari jendela itu tetap bisa kelihatan. Jadi sampai segitunya, belajar nggak tidur siang. Jam 4 sore teman-teman manggil, Nita gitu ya, main. Nggak mau, belajar, malam belajar. Pagi-pagi bilang sama mama itu kan setiap pagi jam 4 pagi selalu udah bangun. Mah, jam 4 pagi bangunin ya, mau belajar jam 4 pagi. Pagi berangkat ke sekolah minta diantar lebih pagi. Supaya apa? Supaya kan di meja guru suka ada tumpukan buku pelajaran. Nah, itu setiap hari diambilin satu-satu, dibelajarin. Sampai bener-bener yang udah nggak tahu lagi lah, fokusnya cuman buat ngalahin si Nina ini. Buat ngalahin si Nina supaya mamahnya itu nggak sombong lah, dalam tanda kutip ya, nggak sombong dan nggak ngata-ngatain. Gitu. Nah, sampai akhirnya waktu kelas 5 SD itu, waktu cawu ya dulu catur wulan 1 tuh guru ngebacain. Jadi top 10 gitu ya, top 10 ranking gitu. Top 10 ranking sampai akhirnya di ranking kelima guru bilang gini, ini ya ranking 5-nya nggak disangka-sangka katanya gitu. Yang tadinya nggak pernah dapat ranking, sekarang jadi dapat ranking katanya gitu. Terus disebutlah nama Nita waktu itu. Aduh, senang banget ya teman-teman tuh sampai ternganga. Ini anak yang tadinya nggak pintar gitu tiba-tiba langsung melejit ke ranking 5 pada saat itu. Nah, di saat itu juga tuh berterima kasih banget sama Nita yang usahanya tuh luar biasa untuk membalas dendam ya, karena waktu itu emang niatnya balas dendam. Jadi wah, berhasil nih balas dendam gitu. Sampai akhirnya guru bilang gini, tapi Nita ini mama titip pesen nih, jangan sampai Nita itu lupa makan, terus lupa bersosialisasi, lupa main katanya gitu kan. Oh iya gitu. Dan ingat, oh iya bener ya, ternyata waktu Nita melakukan hal itu, sampai lupa makan, sampai berat badan itu lumayan drastis turunnya. Lupa makan, terus lupa nggak pernah main sama teman-teman. Sampai mama itu ngerasa, aduh aku takut banget anakku jadi gila nih. Mama tuh sampai merasa kayak gitu. Jadi takut banget anakku jadi gila, dilaporin ke sekolah supaya gurunya bisa memaintain jangan sampai si Nita ini jadi gila gitu, jadi gila karena dendamnya ini. Tapi puji Tuhan ya, Nita bisa memaknai dendam itu secara positif. Sampai akhirnya ini beberapa prestasi gitu ya, dari mulai SD, jadi tadi ranking 5, kemudian naik jadi ranking 3, terus punya prestasi terbaik di Jawa Tengah, SMP, yang tadinya matematika nilainya hijau ya 4, terus bisa jadi juara 1 olimpiade, di SMA juga, di kuliah juga. Tuh, jadi memang benar-benar titik baliknya seorang Nita itu ketika SD tadi, penyebabnya adalah mamahnya si Nina. Tapi sekarang baru benar-benar sadar gitu ya, ini blessing in disguise gitu ya. Kalau nggak ada mamahnya Nina itu, mungkin ya Nita nggak akan bisa sampai di titik ini gitu. Dan sekarang hubungannya Nita sama Nina baik-baik aja, jadi udah nggak dendam lagi karena ternyata positif gitu ya jatuhnya. Nah, jadi setelah besar baru Nita bisa memaknai ternyata yang Nita alami waktu itu tuh bukan dendam, tapi itu adalah obsesi positif. Jadi kalau kita lihat di Wikipedia ya, obsesi itu apa sih? Obsesi itu gangguan jiwa sebenarnya, teman-teman. Jadi obsesi itu gangguan jiwa
suatu kelainan kejiwaan. Tapi ketika kita bisa memaknainya sebagai sesuatu yang positif, obsesi itu bisa berarti sebagai suatu pikiran yang selalu menggoda dan sukar dihilangkan secara positif. Kayak tadi ya, yang Nita rasakan ketika dendam tadi ya, obsesi positif tadi, itu adalah pikiran yang menggoda dan nggak bisa dihilangin. Pokoknya pengen ngalahin si Nina ini supaya bisa mendapatkan pengakuan. Itu ditanamkan terus-menerus sampai akhirnya dapat tuh why-nya. Jadi obsesi itu ya ketika kita bisa berhasil mengidentifikasi mengapa kita ingin banget mencapai sesuatu. Jadi benar-benar tahu mau apa yang dicapai itu benar-benar teridentifikasi. Bukan maunya orang lain, tapi maunya Nita sendiri. Nah, pada saat itu si Mamah Nina ini adalah sebagai kayak standarnya si Nita ini. Jadi memang menggunakan orang lain sebagai standar nggak salah gitu ya. Tapi sebenarnya ketika sudah seiring dengan berjalannya waktu, kenapa kok Nita masih tetap berprestasi walaupun tidak ingin membuktikan kepada Mamah Nina lagi gitu kan, udah teman SD ya udah lewat gitu. Tapi ada satu why yang Nita pengen tunjukin, yaitu adalah pengen menjadi lebih baik dari versi diri sendiri. Dan yang selanjutnya pastinya pengen nunjukin ke orang tua, nih loh mama, papa udah nyekolahin capek-capek, jangan sampai dikecewakan. Tuh, jadi pengen nunjukin ke orang tua bahwa anak yang dididik selama ini tuh bisa sukses juga. Tuh. Nah, jadi teman-teman ketika kita sudah tahu apa sih keinginan terkuat kita ya, kita pengen meraih apa, maka kita bisa sepenuhnya terobsesi tadi ya, obsesi positif. Sepenuhnya bisa terobsesi buat ngejar. Nah, obsesi itu yang paling kita butuhkan untuk menghadapi segala penghalang dan tantangan. Jadi di dalam mencapai goals itu pasti kita punya yang namanya penghalang ya. Nggak mungkin mulus gitu. Kayak Nita diajakin, namanya anak kecil diajakin main gitu ya, udah gatel gitu pengen main, tapi karena terobsesi pengen punya suatu pengen mencapai goals itu, ya udah itu bukan sebagai halangan atau rintangan. Jadi benar-benar obsesi itu bisa dipakai untuk sebagai koridor buat mencapai goals. Nah, obsesi itu bikin semua mimpi terliar kita menjadi kenyataan. Dan Nita bukan sekali dua kali ya membuktikan bahwa semua yang dilakukan dengan obsesi itu bisa membuat sesuatu yang nggak mungkin itu menjadi mungkin. Itu ya selama Tuhan mengizinkan. Jadi kejadian ini tuh tidak hanya berhenti di SD. Waktu kuliah pun, kebetulan si bahan bakarnya Nita itu berasal dari haters gitu ya, beberapa kali itu dari haters. Jadi orang-orang yang memang melemahkan gitu, yang orang-orang yang menganggap sepele Nita gitu. Kebetulan ya beberapa kali. Di kuliah juga gitu. Ada salah satu dosen itu yang nyepelein. Nah, tapi Nita di situ langsung bilang, lihat ya Pak, saya bakal berdiri di panggung kampus menjadi lulusan terbaik di kampus itu. Saya sampai bilang kayak gitu. Sehingga itu kan mimpi liar ya seorang Nita yang sekolahnya dulu Nita tuh sekolah di sekolah muslim di Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai kaum minoritas karena non-muslim punya mimpi berdiri di panggung sebagai lulusan terbaik nomor 1, bukan tingkat fakultas ya. Kalau tingkat fakultas kan di farmasi aja. Tapi ini tingkat universitas. Nah mungkin nggak semua orang punya mimpi kayak gitu. Tapi Nita punya mimpi liar kayak gitu. Dan punya obsesi, sekali lagi bahan bakarnya Nita waktu itu adalah si haters. Tuh, jadi punya obsesi buat bisa membuat mimpi liar itu menjadi kenyataan. Dan puji Tuhannya ya, waktu lulus S1 sampai dosennya itu bilang, wah hebat ya, ini teman-teman boleh lihat ya, yang justru yang berdiri sebagai lulusan terbaik adalah yang non-muslim gitu ya, di sekolah muslim ini gitu. Kita perlu kasih aplaus, sampai standing applause semua dosen gitu. Dan merasa, wah berarti
memang benar ya, kita itu harus punya obsesi buat mencapai mimpi yang memang kita udah arrange tuh. Nah, kenapa sih harus obsesi positif? Jadi obsesi positif itu bisa juga kita sebut sebagai passionate. Jadi kenapa sih suara saya masih aman? Masih aman, oke. Nah, kenapa sih kita harus passionate ya, harus punya obsesi positif? Yang pertama, karena obsesi itu adalah alat untuk kita keluar dari kepompong. Teman-teman kebayang ya, kepompong itu kayak gimana? Jadi ada ulat di dalamnya, terus dia dibungkus cuman ada cairan sedikit di kanan kirinya. Jadi dia mau gerak juga susah. Tuh, kalau si kepompong si ulat ini nggak punya energi lebih untuk keluar tuh dari kepompongnya, dia nggak mungkin akan jadi kupu-kupu yang bagus. Itu sama dengan kita. Kalau misalnya kita mau jadi kayak kepompong yang cuma di dalam kungkungan itu ya average lah, biasa aja gitu, jadi orang B aja gitu. Ya udah, kita akan menjadi seperti itu. Tapi ketika kita punya why yang jelas, kita punya obsesi buat mencapai, maka kita bisa keluar dari lingkaran itu untuk mencapai impian yang paling gila yang udah kita tetapkan. Gitu ya. Nah, ini saya kutip dari bukunya Grant Cardone, dia bilang, you can have greater energy and better balance if you obsess. Jadi benar banget, dan karena pernah mengalami ya, jadi relate banget hal ini gitu. Ketika memang terobsesi terhadap sesuatu, pasti kita punya energi ekstra. Ketika kita passion terhadap sesuatu, kayaknya energi nggak habis-habis. Passion luar biasa terhadap hal itu. Capek pun nggak dirasain. Itulah yang kita rasakan ketika kita terobsesi. Kemudian yang kedua, dalam tadi ya mencapai tujuan pasti menghadapi penghalang. Siapa yang bisa nggak menghilangkan ya, jadi siapa yang bisa menghadapi ketakutan itu? Kalau misalnya kita nggak punya why yang jelas, nggak terobsesi terhadap why-nya itu, ketika ada penghalang ya udah mundur teratur. Tuh. Jadi obsesi ini fungsinya adalah untuk merangkul ketakutan supaya sebagai self reminder gini jadinya. Misal kayak yang Nita alami waktu itu. Jadi ada nggak ketakutan? Ada. Aduh gimana ya giliran udah belajar kayak gini tiba-tiba nggak dapat ranking juga. Misal gitu. Jadi ada ketakutan kayak gitu. Tapi ketakutan itu Nita rangkul dengan obsesi. Jadinya gini, Nit, inget ya, kalau kamu nggak fokus sama apa yang kamu lakukan sekarang terhadap tujuanmu, nanti kamu bisa nggak dapat ranking loh. Gitu. Jadi dibalik ketakutan itu dipakai sebagai salah satu bentuk kalau nanti kamu misalnya tidak mencapai itu, akibatnya ini loh. Tuh. Jadi ketika bisa menghadapi itu, maka ketakutan itu ya bisa kita rangkul, bisa kita ajak jalan bareng-bareng, bukan malah dihindari. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita harus passionate? Karena kita logis aja gitu ya, kita hidup di dunia yang penuh dengan haters gitu. Haters itu nggak harus dari eksternal, bisa dari internal. Jadi mungkin teman-teman pernah mengalami masa-masa di mana aku nggak bisa deh kayak gini. Misalnya gitu ya, kayak kemarin Nita misalnya ajakin partner gitu. Terus dia bilang, aku kan nggak bisa kayak gini gitu. Mungkin ya bahkan itu terjadi di Nita sendiri ketika pertama kali mau join di bisnis ini. Jadi menjadi haters untuk diri sendiri. Aku kan nggak pinter ngomong, nggak kayak Sarah waktu itu ya. Sarah yang pinter ngomong, aku kan nggak bisa ngomong bagus. Jadi haters untuk diri sendiri. Ketika kita nggak punya obsesi, ya udah berhenti di situ aja. Jadi ketika hatersnya bilang lu nggak mampu, ya beneran nggak mampu. Tapi ketika ternyata kita punya obsesi untuk mencapai goals itu, maka haters ini bisa menjadi bahan bakar. Kayak tadi ya, si Mamah Nina, kemudian salah satu dosen di kampusnya Nita dulu waktu kuliah, itu digunakan sebagai bahan bakar. Bahan bakar supaya bisa mencapai, terobsesi. Jadi kayak malah makin membara gitu ya, makin membara ketika ternyata hatersnya ini muncul di depan. Wah, ini semakin semangat nih buat membuktikan bahwa sebenarnya
aku bisa loh, aku nggak kayak yang kalian bayangkan loh. Tuh, jadi sebenarnya teman-teman kalau di luar sana ada yang nyepelein teman-teman, ada haters-haters gitu ya yang menganggap kalau teman-teman nggak mampu, jadikan itu sebagai bahan bakar untuk bisa teman-teman ini ya untuk terobsesi lagi terhadap apa yang teman-teman inginkan. Nah, kemudian gimana sih caranya supaya kita bisa terobsesi? Yang pertama adalah menetapkan tujuan segila mungkin. Jadi kalau misalnya tujuannya belum gila, ya nggak akan terobsesi. Jadi tujuannya misalnya average, oh aku cukup sampai di sini aja. Dan bisa dicapai dengan cara biasa, ya udah biasa. Jadi untuk mencapainya juga biasa. Tapi kalau misalnya tujuannya itu benar-benar sesuatu yang nggak mungkin, yang sulit dicapai, maka itu bakal benar-benar kita terobsesi untuk mencapai itu. Jadi semakin terpacu gimana caranya supaya bisa mencapai hal itu. Kemudian yang kedua supaya tetap bisa terobsesi, maka kita harus kasih makan obsesinya. Jadi kadang kan obsesi itu naik turun ya, bisa jadi pas aduh di titik yang kayaknya udah hampir habis nih obsesinya, ya harus dikasih makan obsesinya. That's why kita harus declare sebenarnya. Ketika pertama kali kita punya mimpi, kita harus declare bahwa saya adalah yang terbaik. Nih ibaratnya ya, sebarkan ke semua orang. Bilang kalau saya adalah yang terbaik. Tuh. Kemudian ini saya kutip dari bukunya Grant Cardone ya, dia bilang orang yang nggak sombong dalam tanda kutip ya adalah orang-orang yang nggak punya apapun untuk dibanggakan. Tuh kadang kan ini ya orang bilang gini, Nita cantik gitu, enggak lah gitu ya, enggak biasa aja gitu ya, karena mungkin merasa tidak punya apapun untuk dibanggakan. Tuh. Tapi ketika ternyata kita punya sesuatu kayak tadi ya, kenapa Nita berani menampilkan prestasi apa aja yang Nita punya selama ini? Karena ya memang Nita punya sesuatu untuk dibanggakan. Jadi sebenarnya ketika kita punya sesuatu untuk kita banggakan itu sebagai cara kita memberi makan obsesi gitu. Jangan sampai sebenarnya jangan sampai kalau misalnya kita tiba-tiba tidak kayak gitu, ya udah orang-orang pasti haters akan bertambah banyak gitu ya. Lu omong doang lu gitu. Jadi emang perlu sombong itu perlu sombong dalam artian positif ya. Sehingga kita bisa terus mencapai sesuatu yang bisa kita banggakan supaya kita bisa cerita ke orang-orang bahwa saya dulu pernah mengalami hal ini loh sehingga hasilnya seperti ini. Orang-orang bisa belajar dari kita. Kemudian sampaikan juga fakta tentang betapa mengagumkannya kita. Jadi jangan sampai ya kayak tadi yang bilang kan suka merendah gitu. Jangan, mulai sekarang jangan suka merendah. Contohnya Koriko deh gitu ya. Koriko itu salah satu bentuk contoh bahwa dia itu memang orang mengagumkan dan dia menyampaikan bahwa dia seseorang yang mengagumkan. Jadi orang pun akan kagum terhadap dia. Kemudian selanjutnya ini yang paling penting. Buktikan bahwa kamu memang hebat. Jadi jangan sampai ternyata udah ngomong saya hebat, saya bisa, saya ini, saya itu, ternyata nggak ada action buat membuktikannya. Jadi benar-benar kuncinya adalah di sini. Buktikan bahwa kamu memang hebat. Itu ditanamkan di dalam diri kita sehingga si obsesi ini akan terus ada. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa memang kita hebat. Tuh. Nah, teman-teman mungkin pernah terpikirkan gimana sih pengaruh orang-orang di sekitar kita. Jadi mungkin ya, ini mungkin teman-teman coba bertanya lagi kepada diri teman-teman. Saya bacakan kalimat ini ya. Tidak peduli seberapa besar kepedulian dan cinta yang diberikan orang lain kepada kita. Mereka nggak punya mimpi yang sama kayak kita. Jadi mungkin teman-teman sekarang nanti selesai dari sini coba tanya ke diri masing-masing. Misal gini ya, ada leader sama partner. Leadernya ini bersemangat sekali, tapi ternyata partnernya ini biasa-biasa aja. Tuh. Coba mungkin leader sama partnernya perlu ngobrol bersama. Sebenarnya mimpi yang mau dikejar ini mimpinya siapa?
Tuh. Kalau ternyata hanya mimpi salah satu pihak, ya nggak akan tercapai. Karena salah satu pihak tidak terobsesi untuk mencapai itu. Jadi, tanyakan kembali kepada diri sendiri. Sebenarnya, mimpi yang paling saya inginkan itu apa? Jadi kita bisa terobsesi, bisa passion buat, ngejar mimpi itu. Nggak peduli orang misalnya memang perlu orang itu memberikan kepedulian dan cinta kepada kita, memberikan support ke kita. Tapi intinya mereka itu ibaratnya kayak bensin, kita pemantiknya. Kalau ternyata si bensin itu terus ngeguyur kita, ya udah kita kebanjiran bensin aja. Tapi kalau bensin itu kita, kasih api, kita nyalakan pemantiknya, dia bisa menjadi sesuatu api yang besar. Tuh, jadi teman-teman, pastikan bahwa yang saat ini teman-teman kejar itu benar-benar mimpinya teman-teman sendiri, bukan mimpi orang lain. Jadi supaya teman-teman tahu why-nya jelas sehingga bisa mencapai itu dengan baik. Nah, sekarang teman-teman kita tadi udah disampaikan ya, tinggal berapa hari lagi? 73 hari lagi. 73 hari lagi itu tergantung kita gimana memaknai. Apakah ini tinggal sedikit lagi atau ini masih banyak waktu, tergantung kita memaknainya seperti apa. Apa yang harus kita lakukan? Nah, hari ini PR-nya teman-teman ya, coba tanyakan ke diri sendiri buat mimpi atau tujuan yang liar yang mau teman-teman capai nanti di 31 Desember 2022. Nah, kemudian just do it, gitu ya. Be the best version of you every second in your life. Jadi benar-benar jadi yang terbaik versimu, bukan versi orang lain. Sehingga kita bisa nilai nih, oh kemarin saya misalnya begini, hari ini harus lebih baik lagi. Dengan apa? Dengan passion untuk mencapai goal itu. Jadi udah nggak usah pakai mikir-mikir lagi gitu ya, udah lakukan aja yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian selanjutnya buat goal harian dan be obsessive every day. Jadi jangan hari ini obsesif, besok enggak gitu ya. Karena obsesif itu adalah sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi enggak cuma hari ini, enggak cuma besok, tapi terus-terusan kita lakukan. Sehingga kenapa kita harus bikin goal-nya itu goal harian. Supaya terukur. Oh iya, misalnya hari ini contoh janji temu ke 5 orang. Ya udah semangat buat mencapai tujuan kecil itu, tujuan untuk janji temu ke 5 orang. Kalau nggak tercapai, nggak bisa tidur, misalnya gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, harus tercapai. Tuh. Kemudian yang terakhir, jangan buang waktu untuk mikir ditolak, mikir nggak closing, udah ya, gas aja, sharing ke semua orang yang memang bisa di-sharingkan. Ketemu orang, misal lagi ngobrol di playground, cerita. Ketemu orang waktu olahraga, cerita. Siapa aja yang bisa diceritain. Urusan nanti ternyata dia closing atau enggak, itu urusan dia dan Tuhan, gitu ya. Yang tahu itu dia dan Tuhan. Tugas kita melakukan bagian kita. Kalau misalnya emang sudah melakukan bagian kita, terus berdoa, ternyata Tuhan berkehendak, oh Nita belum dulu misalnya gitu ya, ya paling enggak tidak kecewa. Karena apa? Karena sudah melakukan yang terbaik yang bisa Nita lakukan. Sama kayak teman-teman juga. Jadi be the best version of you, sehingga bisa membanggakan diri ya. Oh ya memang hasil, misal nanti di tanggal 31 hasil saya maksimalnya di sini, karena yang saya lakukan sudah maksimal di sini dan Tuhan mengizinkan saya untuk sampai di titik ini. Jadi tidak ada penyesalan karena sudah melakukan yang terbaik. Nah, teman-teman, ini final sprint. Ini kita bisa bilang kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir buat teman-teman, apakah mau menutup tahun ini dengan biasa-biasa aja, atau teman-teman mau menutup tahun ini dengan outstanding, ya. Pilihan ada di tangan teman-teman. Nah, saya tutup.
sharing hari ini dengan quotes dari Grant Cardone. Dia bilang bahwa investasi yang kita buat di diri kita, ya, apa yang kita tanamkan di diri kita, itulah yang membatasi seberapa bagusnya diri kita. Itu yang membuat seberapa bagusnya diri kita. Jadi kembali lagi, your success is your responsibility. Itu aja dari saya. Thank you. Wow. 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 Teman-teman, boleh banget. Yes, itu bagian dari Final Sprint ya. Bagian Teman-teman, dari semangat boleh Final bangkit Sprint. berdiri dan kasih aplaus yang terbaik buat Kanita, teman-teman. Keren banget, keren banget. Kasih aplaus yang luar biasa, Wow. teman-teman. Thank you Kanita, bilang dong thank you Kanita. Ya, Thank you teman-teman. Nih, buat mamahnya Nina, lo lihat sekarang, lo lihat. Aduh. Oke. Kayaknya supaya lebih bagus grafiknya, Dil. Gimana kalau cepat-cepat kita kasih Oke, ke Andre? langsung. Thank you banget. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik dong buat Nita. Wow, silakan duduk. Wow. Nita sharing, saya itu saya itu bergetar gitu ya, gila ya. Seorang Nita lulusan terbaik satu universitas loh. Gila ya itu ya, gila ya. Jadi kita bersyukur kalau hari ini kita boleh dengerin dari Nita. Tapi Nita, Ko Andre mau nanya sama Nita. Are you ready Nita? Siap kok. Oke, Nita. Gue mau nanya, obsesi lu buat tahun ini apa Nita? Nita obsesi tahun ini mau promosi jadi adik. Nita sekarang API berapa? API-nya 350 Pak Andre. API 350 dan di akhir tahun obsesinya Nita mau promosi jadi adik Nita. Betul. Apakah itu cukup besar dan cukup liar dan cukup gila buat seorang Nita? Iya Ko Andre, jadi memang waktu awal menjalani tahun ini buat Nita nggak mudah gitu ya. Jadi memang benar-benar ketika sudah sampai di tengah tahun ternyata melihat loh kok kayak gini nih gitu. Aduh harus melakukan sesuatu yang gila ya. Harus punya sesuatu mimpi yang gila dari 350 jadi 900 itu mungkin bagi sebagian orang nggak mudah. Tapi buat Nita pasti bisa. Wow, tepuk tangan dong buat Nita dong. Oke Nita, kita tunggu hasilnya Nita. Oke, itu sebuah challenge yang bagus buat seorang Nita. Dan buat setiap dari kita. Oke, kalau seorang Nita punya goals berarti 550. Philip tadi bilang di depan, Philip mau punya 500 juta lagi. Oke, supaya Philip boleh double star cup ya Lip ya. Oke, supaya Philip boleh double star club. Oke, don't you feel the heat ya nggak sih teman-teman? Apakah kalian ngerasain nggak sih bahwa seorang Nita yang mungkin pembawaannya gue baru tahu loh Nita sebegini ya, gue baru realize karena mungkin jarang ketemu ya. Tapi terbungkus dengan baik bahwa Anda dan saya hari ini punya waktu yang sama. Anda dan saya kita punya sebuah timeline yang kurang lebih mirip. Saya mau ngasih ide buat Anda yang mau jadi pemimpin besar. Anak macan pasti dibesarkan oleh induk macan. Jadi kalau lu berharap suatu hari lu akan punya anak-anak macan dalam tim lu. Lu pasti jadi induk macan dulu. Sebelum lu melahirkan anak-anak macan. Potensi kita terbungkus dengan apa yang namanya kerja keras. Nanita tadi ceritain bagaimana obsesi ketika lu punya obsesi di akhir tahun, waktu 73 hari dari sekarang, obsesi yang lu punya itu akan melepaskan lu dari kepompong. Itu namanya kerja keras. Yang setuju bilang yes.
Nggak kedengaran, yang setuju bilang yes. Namanya kerja keras. 73 hari ini. Nita bilangin dari Grant Cardone. Oh itu kan bisnis. Oke. Dari segi kerohanian. Tentunya saya nggak layak itu cerita soal faith, keyakinan yang lain. Tapi bagaimana dengan faith Andre sebagai orang Kristen? Yang saya tahu nih ya, Daud ditemukan ketika dia menggembala kambing domba. Betul? Nabi-nabi yang lain lagi dia dalam keadaan bekerja pengirikan anggur, ada Gideon. Oke? Musa diketemukan dalam keadaan dia menggembalakan kambing domba. Murid-murid Tuhan Yesus diketemukan waktu dia lagi, Simon Petrus lagi jala ikan. Tuhan itu mengurapi orang-orang yang bekerja keras. Tuhan mengurapi. Beda ya Lev ya. Oke. Dari mana diulanginnya nih? Oke, yang saya tahu ya, Daud itu ditemukan ketika dia lagi menggembalakan kambing domba. Oke, nabi yang lain diketemukan ketika dia lagi menggembalakan kambing domba juga. Gideon lagi dalam mengirik anggur. Murid-murid Tuhan Yesus, Simon tertangkap ketika memang dia dalam keadaan lagi menjadi nelayan. Tuhan mengurapi orang-orang yang punya kerja keras. Kita nggak pernah ketemu tuh, baik itu orang berhasil, spiritual ataupun non spiritual, yang malas dan diberkati. Kalau lo mau berhasil, lupakan malas. Kalau lo mau malas, lupakan berhasil. Kalau lo mau hidup, jadi impact buat keluarga, jadi besar buat keluarga, jadi influence buat keluarga. Dan lo mendapati lo jam 2 siang lagi di rumah, it's not gonna happen guys. Lo lagi santai di rumah, di momen final sprint ini, you and me kita pernah make mistake. Kita pernah ada di kondisi-kondisi mungkin awal-awal minggu kemarin, awal-awal tahun, kita nggak dalam keadaan terbaik. Tapi it's okay. Ya. 73 hari ini. Apa habit yang lu punya akan lu bawa di 2023. Habit yang lu punya. Kalau lu mau someday jadi pemimpin besar. Lu mau jadi induk macan. Oke? Kalau lu mau punya anak macan, pastikan lu adalah seorang induk macan. Nita, thank you banget. Menggerakkan, menggetarkan. Saya percaya beberapa dari kita digetarkan sama Nita tentang yang namanya obsesi. Ada sebuah panggilan yang ketika Nita ngomong, itu memanggil lo untuk, oke, tahun ini ya. Kalau Nita 550 juta. Kalau Philip 500 juta. Oke. Kalau saya pribadi punya goals 30 AAD untuk boleh lahir di tahun 2023. Anda dan saya punya perjuangannya masing-masing. So come on, kita bareng-bareng. So come on, kita bareng-bareng. Untuk kita boleh punya sebuah tagline di akhir tahun ini. Apa tagline-nya teman-teman di kuartal 4 2022? One more. Oke, 73 hari. Kalau dalam 73 hari lu bilang one more 73 hari aja. Maka tagline ini berhasil buat lo. Tinggal lu punya kesempatan 73 hari lagi. Untuk lu bilang one more 73 hari lagi. Untuk lu bilang di siang-siang one more telepon lagi. Untuk lu bilang closing mau satu lagi. One more ajakin lagi. Hari Kamis ini kita ada apa teman-teman? Ada NBO Business Talk. One more siapa lagi yang gue ajakin ya? Di 73 hari. Boleh kita semua bangkit berdiri teman-teman? Kalau kita mau hidup dipakai Tuhan, kalau kita mau potensi kita besar,
Oke? Dan potensi itu terselubung. Dan cara mendobraknya enggak lain. Cara mendobraknya adalah kita punya barang-barang namanya kerja keras. Yuk kita kerja. Sampai seperti Tuhan kerja 6 hari, dia bilang 1 hari istirahat. Yuk kita kerja. Sampai 6 hari lu kerja, begitu kerasnya. Dan lu benar-benar aduh yang hari Minggu ini gue butuh istirahat ya. Sehari lu butuh istirahat. Oke, bayangkan lu perlu kerja bagaimana. Ya, kualitas pekerjaan gimana sampai di hari Minggu lu boleh bilang tolong saya hari ini mau istirahat dulu. Boleh. Oke. Tapi bayangkan kualitas pekerjaan seperti apa. Kalau lu masih muda umur masih 33, 35, 27 ya. Asik banget itu. Ya. Oke. Saya menantang bahkan umur 41, 42 sama seperti gue menantang. Yuk last dekade sebelum kita umur 50. Oke di umur 50 saya nggak tahu kayak gimana. Jadi saya belum berani banyak ngomong. Nanti mungkin Ko Edi nih yang boleh bantuin ngomong ya. Bentar lagi belum sekarang Ko Edi. Bagaimana Ko Edi jadi role model di umur 50 pertama kali. Oke. Tapi gua tahu di umur 42 dibandingin Andre di umur 32. Gue gak ada bedanya dalam hal kerja keras. Di umur 42-nya gue, dibandingin umur 32, schedule-nya gue gak kalah kerja kerasnya. Oke, so ketemu 2 orang dan bilang kerja keras seperti apa.